Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Febrina, SIKM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana membangun tim bisnis digital. Jadi di sini kita akan bicara soal sumber daya manusianya, ya, atau kita sebut dengan SDM. Dan juga kita akan bicara pertama-tama mengenai bagaimana urgensi SDM dalam bisnis digital. Kemudian nanti juga ada bicara tentang strategi SDM dalam bisnis digital dan juga bagaimana dan apa saja kompetensi spesialis SDM dalam bisnis digital. Pertama-tama kita masuk dulu ke urgensi SDM dalam bisnis digital. Seperti kita ketahui ya, digitalisasi ini sudah banyak sekali merubah berbagai macam aspek aktivitas sehari-hari kita maupun aktivitas dalam bisnis. Misalnya dalam aktivitas bisnis itu contohnya adalah proses bisnisnya, manajemen ya, kolaborasi pertukaran informasi, kemudian pemasarannya ya, bahkan sampai sumber daya manusianya yang mana sebagai dampak dari penggunaan teknologi digital tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwasanya teknologi bukanlah determinan tunggal keberhasilan bisnis digital, ya. Karena bagaimanapun, ketika menggunakan elemen digital, ketika menggunakan elemen teknologi, yang pembuat keputusan ya atau keputusan diambil itu oleh pikiran manusia. Jadi di sini dikatakan makanya teknologi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan bisnis digital karena masih ada manusia ya yang berperan di dalamnya. Nah, manusia adalah pengelola pengetahuan sehingga bernilai ekonomi bagi bisnis. Makanya dikatakan manusia ini adalah aset ya, sebuah investasi. Jadi bukan hanya sekedar sebagai sebuah sumber daya yang akan menghasilkan nilai dan keunggulan kompetitif bagi bisnis di era digital dan ekonomi. Jadi artinya memang di sini dikatakan manusia itu sendiri itu adalah aset penting dalam sebuah bisnis digital. Nah, kita lihat hakikat bisnis digital ya. Jadi bisnis digital adalah bukan sekedar bisnis yang dijalankan secara online, namun bisnis yang juga memanfaatkan teknologi digital dan media untuk mengoptimisasi proses internal dan mendapatkan profitabilitas dengan berinteraksi terhadap konsumen, partner kerja, dan stakeholder internal. Artinya di sini dikatakan adanya profitabilitas ya dengan berinteraksi terhadap konsumen, partner kerja dan juga stakeholder. Nah, jadi dengan teknologi, pemanfaatan jumlah tenaga manusia dalam bisnis itu memang akan berkurang. Tapi keberadaannya dalam bisnis digital itu tidak kalah penting dengan teknologi itu sendiri. Jadi di sini seperti yang kita ketahui ya banyak sekali sudah bisnis-bisnis yang memanfaatkan teknologi mesin, teknologi digital dan lain-lain. Tapi ternyata manusia itu tetap berperan penting dalam bisnis tersebut gitu ya untuk menjalankan teknologi itu tersendiri. Nah, berbagai riset membuktikan bahwa manusia berperan penting dalam pemanfaatan informasi teknologi agar berkontribusi maksimal terhadap pencapaian kinerja bisnis ya. Jadi masih berperan gitu manusia di sini walaupun teknologinya canggih, manusia tetap berperan penting gitu ya dalam pemanfaatan informasi teknologi. Nah, aset manusia dengan segenap pengetahuan, pengalaman, kompetensi, keterampilan, dan karakteristik lainnya merupakan aset yang bernilai kompetitif bagi bisnis digital. Jadi di sini dikatakan manusia itu asetnya di mana-mana saja, yaitu pengetahuan si manusia itu, pengalaman si manusia itu, kompetensi yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki itulah aset bagi bisnis digital. Ya, oleh karena itu sumber daya manusia dan teknologi itu merupakan faktor differentiation dalam kesuksesan kompetitif jangka panjang bisnis digital. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke strategi SDM dalam bisnis digital.
Nah, kita pertama membahas dulu nih strategi bisnis digital, ya. Di dalam strategi bisnis digital, ya, banyak ya kebijakan-kebijakan sumber daya manusia itu akan berdampak kuat pada kinerja organisasi jika selaras dengan strategi organisasi. Maka dari itu ada dari strategi bisnis digital ya itu memiliki karakteristik strategi organisasi spesifik ya yang mensyaratkan kebutuhan strategi sumber daya manusia yang selaras. Bicara soal strategi bisnis digital, ada 4 aspek ya, ada 4 aspek yaitu e-procurement, pengadaan, supply chain management, customer relationship management, dan juga sistem informasi. Kita akan membahas satu persatu. Nah, bicara soal strategi e-procurement ya, adalah integrasi elektronik dan pengelolaan kegiatan pengadaan termasuk pembelian, permintaan, otorisasi, pemesanan, pengiriman ya, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Itulah disebut strategi e-procurement. Kemudian strategi manajemen supply chain ya, itu adalah koordinasi kegiatan pasokan barang ataupun jasa dari pemasok dan partners hingga sampai ke pelanggan. Ya. Kemudian masuk ke strategi pemasarannya ya, yang berfokus pada bagaimana perusahaan itu bisa menggunakan platform dan media digital untuk mengakuisisi konsumen, kemudian mengelola konten produk yang dipasarkan dan mengelola hubungan-hubungan jangka panjang dengan konsumen berorientasi pada retensi dan pertumbuhan jumlah pelanggan bisnis ya. Jadi pemasarannya ini bagaimana berhubungan baik ya, berhubungan dengan konsumen, kemudian mengelola konten produk yang mau dipasarkan ya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah strategi sistem informasi ya, fokus pada keselarasan informasi ataupun manajemen pengetahuan dan infrastruktur teknologi serta aplikasi teknis untuk mengelola bisnis digital. Jadi lebih kepada teknologinya ya, bicara soal teknologi sistem informasinya. Nah, itu tadi 4 aspek ya strategi bisnis digital terkait dengan identifikasi taktik bersaing dalam 4 aspek. Kemudian kita masuk ke strategi SDM-nya. Ya, di strategi SDM-nya ya, strategi SDM itu adalah pola keputusan mengenai kebijakan dan praktik SDM yang digunakan organisasi untuk merancang pekerjaan, memilih, melatih, ya, mengembangkan, menilai, memotivasi, dan mengawasi pekerja. Ya, jadi bagaimana sih SDM ini bisa membuat keputusan ya, pola keputusan mengenai kebijakan, praktik SDM yang digunakan organisasi untuk merancang pekerjaan, memilih, melatih, dan lain-lain. Nah, di sini strategi SDM itu ada 3 model. Pertama adalah model kontrol, kemudian model sumber daya, dan juga model integratif. Kita bahas satu persatu. Nah, kalau model kontrol ini berfokus pada penggunaan hierarki yang kompleks ya, proses, aturan, ya, prosedur-prosedur yang mampu mengendalikan perilaku kerja karyawan untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Nah, kalau model sumber daya ya, ini lebih kepada asumsi bahwa serangkaian sikap, perilaku, ya, hubungan yang dimiliki para pekerja itu memiliki karakteristik bernilai, ya, langka, tidak tergantikan, terus juga bisa tidak dapat ditiru oleh pesaing gitu, sehingga sangat penting untuk implementasi strategi organisasi ya, dan juga merupakan sumber keunggulan kompetitif organisasi. Kemudian terakhir itu adalah model integratif ya, yang merupakan kombinasi dari model sumber daya dan juga model kontrol ya. Jadi kolaborasinya nih, kombinasi dan kolaborasi antara model sumber daya dan juga model kontrol. Nah, kalau di model integratif ini itu meliputi 2 dimensi. Pertama adalah dimensi akuisisi sumber daya manusia, itu terkait dengan
terkait dengan dari sumber mana gitu ya, secara dominan organisasi mendapatkan sumber daya manusianya gitu kan, apakah dari sumber internal atau dari eksternal. Nah, dimensi kedua bicara tentang pusat kontrol, bagaimana organisasi ini apakah kontrolnya ini berorientasi pada proses ataupun pada output ataupun hasil gitu ya. Jadi dua dimensi di dalam model integratif ini. Nah, baik, itu tadi tentang strategi sumber daya manusia dalam bisnis digital. Sekarang kita masuk ke kompetensi spesialis SDM di bisnis digital. Ulrich ya mengemukakan bahwasanya setidaknya ada 9 kompetensi strategik yang harus dikuasai oleh profesional sumber daya manusia di dalam organisasi. Kita akan membahas satu persatu ya, apa saja 9 kompetensi tersebut ya. Oke, yang pertama, nah 3 diantaranya merupakan pendorong utama atau core drivers. Pertama ada strategic positioner, ada credible activist, ada juga paradox navigator. Nah, strategic positioner itu adalah kemampuan untuk memposisikan bisnis unggul dalam kompetensi. Ya, jadi profesional SDM itu harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan strategi pengolahan SDM dalam organisasi selaras dengan strategi bisnis. Kemudian kompetensi yang kedua adalah credible activist, yaitu bagaimana kemampuan untuk membangun hubungan atas dasar kepercayaan atau relationship of trust ya, dengan memiliki sudut pandang yang proaktif. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga adalah paradox navigator. Ini lebih kepada kemampuan untuk mengelola berbagai tekanan di dalam bisnis ya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Ya, baik itu dari si pimpinannya ya, tekanan dari pimpinan ataupun pekerja gitu. Nah, selanjutnya adalah 3 kompetensi lainnya ya, tentang profesional sumber daya manusia yang memungkinkan bisnis mencapai nilai strategik. Ya, itu ada culture and change champion, ada human capital creator, dan juga ada total reward steward. Nah, untuk culture and change champion, ini adalah kemampuan profesional sumber daya manusia untuk melakukan perubahan dan mengelola culture yang kondusif untuk pencapaian nilai. Kemudian kalau human capital creator itu adalah kemampuan untuk mengelola arus talent di dalam organisasi dengan mengembangkan aset sumber daya manusia termasuk pimpinan ya, mengarahkan kinerja individual dan juga membangun talent yang memiliki kompetensi tinggi. Kemudian ada total reward steward, itu adalah kemampuan untuk mengelola kesejahteraan pekerja baik melalui pendistribusian ke kompensasi finansial maupun non finansial ya. Nah, kemudian 3 kompetensi terakhir ini disebut delivery enablers ya, yang fokus pada kemampuan mengolah elemen-elemen dasar aktivitas manajemen sumber daya manusia. Itu ada 3, yaitu teknologi and media integrator, analytic designer and interpreter, dan juga compliance manager. Nah, kalau teknologi and media integrator itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi dan sosial media untuk menciptakan organisasi berkinerja tinggi. Ya, jadi kemampuan untuk menggunakan, dia harus punya kemampuan untuk menggunakan teknologi dan sosial media. Kemudian kompetensi berikutnya adalah analytic designer and interpreter. Seorang SDM itu harus mampu menganalisis ya dalam pengambilan keputusan organisasional. Kemudian terakhir ada compliance manager, itu adalah kemampuan mengelola berbagai proses dengan memenuhi aturan yang berlaku. Nah, itu tadi 9 ya. 9 kompetensi yang harus dimiliki SDM dalam bisnis digital. Nah,
Struktur kerja yang tepat untuk bisnis digital jika digambarkan layaknya seperti struktur kerja network atau kolaboratif, ya. Selaras dengan bentuk struktur kerja di bisnis digital, spesialis SDM dalam bisnis digital juga menjalankan peran baru sebagai creative hub yang menghubungkan berbagai pihak stakeholders untuk mendukung proses bisnis berjalan dengan baik. Jadi kalau dalam bisnis digital, SDM ini banyak sekali tugasnya ya. Bagian ini, bagian itu, bagian kreatif gitu ya, bagian marketing dan lain-lain gitu. Jadi masing-masing harus punya kompetensi yang memang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis digital. Oke, baik. Demikian materi hari ini mengenai bagaimana membangun tim bisnis digital ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian dan jangan lupa untuk like ya dan juga subscribe channel YouTube ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Anissa Febrina SIKOM, MIKOM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.